Tadi ya Pak. Berapa ya? Tadi itu Pak. Nomor 25 Pak ya? Iya. Ya, udah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat merupakan rukun Islam yang memiliki fungsi sosial pada pemberdayaan masyarakat muslim kurang mampu, agar mereka kelak lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam rangka memenuhi fungsi sosial zakat tersebut, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas membuat program zakat dalam bentuk pemberian modal usaha pada pedagang atau pengusaha kecil, dan sekaligus memberikan pendampingan kepada para mustahik sehingga usahanya dapat berkembang dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Penyaluran zakat seperti ini termasuk ke dalam zakat A. Profesi, B. Tijaroh, C. Rikas, D. Mal, E. Produktif. Jawabnya produktif Pak di sini. Ada pendapat lain? Silakan. Di komen ya Bapak Ibu kalau seandainya ada kunci yang keliru. Ibu Nur Hasanah, kita baca pelan-pelan soalnya sehingganya pemahamannya masuk oleh kita semua. Oke, Bu Nur Hasanah ya, terima kasih. Iya Pak. Lanjut nomor 26 Pak. Ya, dilanjut aja Bu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kalau untuk modal usaha ya jelas produktif lah ya. Iya Bu. Ya Bu. Dalam Lanjut sebuah Bu, nomor 26. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa rasa malu atau haya itu sebagai dari iman. Rasa malu yang dimiliki seseorang akan mendorong dia untuk senantiasa menjaga perilakunya, baik di depan manusia maupun di hadapan Allah. Dengan demikian, ada beberapa implikasi akhlakul karimah yang dapat ditimbulkan dari sikap malu sebagaimana berikut. Kecuali A. Melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai dengan baik. B. Menghindari perbuatan yang dibenci orang lain. C. Menghindari diri dari perbuatan maksiat. D. Menunaikan sholat wajib dengan tepat waktu. E. Menunjukkan ibadah kepada orang lain. Karena kecuali ini jawabannya kelihatannya E. Menunjukkan ibadah kepada orang lain. 27. Pada kegiatan pembelajaran PAI di sekolah dasar, guru melakukan kolaborasi dengan seorang ustadz yang fasih membaca Al-Quran. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan bacaan murotal Al-Quran yang dibacakan oleh ustadz tersebut. Setelah selesai memperhatikan bacaan ustadz, peserta didik dipersilakan untuk mencoba menirukan tilawah Al-Quran, seperti yang dicontohkan oleh ustadz. Berdasarkan deskripsi kegiatan tersebut, teori belajar yang digunakan oleh guru dan peserta didik adalah A. Teori belajar sosial, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Kognitivistik, E. Teori belajar humanistik. Karena ini sudah ada yang ditebalkan, mencoba menirukan. Jawabannya A. Teori belajar sosial. Lanjut 28. Apa nggak perlu kita bahas dulu, Bu? Apa itu? Ini jawaban sudah ada. Iya, benar. Ini tadi kan ya kita kan ada. harus paham juga apa itu teori belajar sosial. Apa konstruktivistik? Konstruktivistik apa? Behavioristik apa? Kognitivistik itu apa? Teori belajar humanistik itu apa? Kalau kayak gini Ya. soalnya kita temukan nanti ya. Bentar Bu, Bentar Bu. Iya Pak. Saya minta tolong sama Bu Nur Hasanah untuk membacakan. Oh, hanya membacakan. Nah, jadi membacakan dan kita mengikuti.
Nah, terkait dengan pembahasan nanti itu dengan saya nanti Bapak Ibu. Oke. Nah, terkait masalah teori belajar itu sudah ada 5 kali kita membahasnya itu. Dan itu di YouTube kita juga sudah kita record. Jadi terkait hal ini kita minta tolong kepada Ibu Nur Hasanah membacakan aja. Nanti terkait pembahasan nanti biar saya yang memimpin nanti ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Ya, kita lanjutkan nomor 28. Seorang siswa sudah 5 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Sementara ujian sekolah sudah semakin dekat waktunya, sehingga siswa tersebut malas belajar. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A. Memotivasi siswa tersebut agar lebih semangat mengejar ketertinggalannya dalam pelajaran. B. Meminta siswa tersebut bertanya kepada teman-temannya apa yang dipelajari saat dia sakit. C. Meminta orang tua siswa tersebut mengikutkan pelajaran tambahan di luar sekolah. D. Memberi tugas-tugas tambahan secara khusus kepada siswa tersebut untuk dikerjakan di rumah. E. Meminta siswa lain untuk mengajak siswa tersebut belajar bersama dalam kelompok. Ini jawabannya sudah ada dan kita sudah bahas itu A. Memotivasi siswa tersebut agar lebih semangat mengejar ketertinggalannya dalam pelajaran. 29. Pak Abdullah merupakan guru yang selalu memberikan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Abdullah terkait penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan jual beli. Teknik refleksi yang paling tepat untuk dilakukan oleh Pak Abdullah. A. Reflektif, melakukan refleksi dengan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli. B. Assessment, memberikan penilaian kepada siswa terkait praktik kejujuran yang dilakukan dalam proses jual beli. C. Action, memerintah kepada siswa untuk berlaku jujur dalam jual beli. D. Reinforcement, dengan melakukan penguatan melalui penyampaian dalil-dalil kejujuran dalam jual beli. E. Drill, menyampaikan bahwa pembiasan berlaku jujur harus selalu dilakukan dalam proses jual beli. Jawabannya A. Reflektif, yaitu melakukan refleksi dengan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli. Ini sudah dibahas juga kayaknya. Ya, sudah dibahas pertemuan sebelumnya. Oke, lanjut nomor 30. Ya, 30. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata measurement. Diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu dengan cara membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu, atau proses menentukan kuantitas suatu objek. Pengukuran ini menjadi dasar bagi guru dalam melakukan penilaian pembelajaran. Berdasarkan konsep pengukuran tersebut, maka dapat ditetapkan bahwa dalam proses pengukuran ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru, kecuali A. Mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. B. Mendapatkan data tentang tingkat kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. C. Memberikan sejumlah soal kepada siswa untuk dijawab dengan benar. D. Menentukan langsung tingkat keberhasilan belajar siswa sesuai kemampuan yang dimilikinya. E. Menggunakan acuan tertentu dasar dalam menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar. Ini jawaban 30 karena kecuali sudah ini saya rasa sudah dibahas ini Pak. C. Memberikan sejumlah soal kepada siswa untuk dijawab dengan benar. Ya, jadi soal yang tadi itu kita bahas 2 malam yang lalu. Di sini yang ditanya kecuali. Arti kata untuk mengukur sesuatu dengan cara membandingkan sesuatu dengan kriteria atau ukuran tertentu atau proses menentukan kuantitas suatu objek, yang kecualinya yaitu memberikan sejumlah soal kepada siswa untuk dijawab dengan benar. Oke. Baik, lanjut nomor 31.
31. Pemalingan suatu lafaz dari maknanya yang zohir kepada makna lain yang tidak cepat ditangkap karena ada dalil yang menunjukkan bahwa makna itulah yang dimaksud oleh lafaz tersebut. Pendapat tersebut ditemukan oleh A. Manna al-Qoltan, B. Ulama usul, C. Ulama hadis, D. Mutafakihin, E. Mufassirin. Nah, ini jawabnya ulama usul, tapi saya belum dibahas kayaknya, Pak. Iya, betul. Jadi pemalingan suatu lafaz dari maknanya yang zohir kepada makna lain yang tidak cepat ditangkap, karena ada dalil yang menunjukkan arti kata tidak bisa serta-merta makna tekstual ayat atau hadis itu dipahami langsung. Dia membutuhkan dalil-dalil pendukung yang lain serta makna lain, maka makna itulah yang dimaksud dalam lafaz tersebut. Butuh penjelasan-penjelasan. Ini dikaji oleh ulama usul termasuk usul fikih. Oke, lanjut. 32. 32. Pak, izin Pak, kalau mana al-Qatan itu apa itu, Pak? Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Oh iya Pak, makasih Pak. 32. Kitab tafsir berikut, tafsir ayat ahkam Al-Quran, Al-Marah fi Al-Quran. Kitab tafsir tersebut menafsirkan dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama. Dalam arti sama-sama membicarakan satu topik dan menyusun berdasarkan masa turun ayat tersebut, memperhatikan latar belakang sebab-sebab turunnya. Kemudian diberi penjelasan, uraian, komentar, dan pokok-pokok kandungan hukumannya. Kitab tafsir tersebut adalah A. Kitab tafsir ijmal, B. Kitab tafsir tasyrih, C. Kitab tafsir tahlil, D. Kitab tafsir maudhu'i, E. Kitab tafsir ra'yi. Jawaban di sini kitab tafsir maudhu'i D. Ini gimana nih Pak? Lanjut aja Bu, nanti kan dijelasin kata Bapak. Oh iya, 33. Salah satu sifat Allah adalah Al-Malik, yang artinya maha berkuasa atas segala sesuatu. Bentuk perwujudan dari Allah tersebut dalam kehidupan manusia adalah sebagai berikut. Kecuali A. Terjadi musibah banjir dan gempa bumi yang menimbulkan penderitaan bagi manusia. B. Allah mengampuni dosa orang yang bertaubat. C. Matahari terbit di pagi hari dan terbenam pada sore hari. D. Allah menciptakan dunia dan segala isinya. E. Semua yang terjadi di dunia dan di akhirat adalah atas izinnya. Ini jawabannya di sini karena kecuali ini A. Ini juga nanti mungkin dijelaskan ya. Tapi sudah jelas ini kayaknya. Tadi kan udah dibahas juga itu. Iya, udah ya. 33A, 34. Kehancuran Bani Umayyah merupakan awal dari kejayaan Bani Abbasiyah. Banyak faktor yang mempengaruhi kehancuran Bani Umayyah, baik informasi maupun eksoman. Salah satu faktor internal yang menyebabkan kehancuran Bani Umayyah adalah A. Terjadi banyak penyimpangan. B. Ketidakmampuan pimpinan menjaga kedaulatan. C. Nepotisme yang sangat kuat. D. Tidak konsisten terhadap hukum yang telah disepakati. E. Kekurangan pasukan atau tentara. Jawabannya di sini B. Jawabannya adalah B. Ketidakmampuan pemimpin di dalam menjaga kedaulatan. Ini faktor internal Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. 35. Pada surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, agar kita menjauhi harta anak yatim, kecuali dengan jalan yang baik. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah telah bersabda, agar kita menjauhi 7 perkara yang dapat membahayakan kita. Salah satunya adalah memakan harta anak yatim. Fungsi hadis tersebut terhadap Al-Quran adalah A. Bayan lakri, B. Bayan tashri, C. Bayan tafsir, D. Bayan tarkik.
Bayan Quran. Baik, Jawabnya Bapak Ibu bayan sekalian. tarkik Ya. D. Jawabnya bayan tarkik, arti kata gini. Bayan tarkik itu ada firman Allah di Quran surah Al-An'am agar kita menjauhi harta anak yatim kecuali dengan jalan yang baik. Nah, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah telah bersabda agar kita menjauhi perkara yang dapat membahayakan kita. Salah satunya adalah memakan harta. Arti kata gini, ayat tersebut dijelaskan kembali secara rinci oleh hadis, diperkuat dia agar kita menjauhi untuk memakan harta anak yatim itu. Nah, fungsi hadis tersebut, fungsi hadis seperti ini itu disebut dengan bayan tarkik. Sedangkan bayan tafsir itu dia menjelaskan kembali. Nah, dia menjelaskan kembali apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi kalau bayan tafsir, fungsi hadis itu menafsirkan ayat gitu. Nah, kemudian kalau bayan tasyrik itu beda lagi. Nanti saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu. Tapi di soal biasanya yang biasa keluar di soal itu satu bayan tafsir, dua bayan tarkik Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nomor 36. 36. Ibu Nisa menemukan masalah pembelajaran di kelas berupa rendahnya kemampuan peserta didik dalam menerapkan perhitungan hukum waris. Setelah diidentifikasi, beberapa di antara masalahnya adalah kurang perhatian orang tua, terbatasnya media pembelajaran, dan rendahnya motivasi peserta didik dalam belajar PAI. Solusi yang dianggap paling tepat jika akan dilakukan penelitian tindakan kelas adalah A. Memotivasi orang tua dan bimbingan, memotivasi dan meminta perhatian orang tua siswa, C. Memotivasi belajar peserta didik, D. Penggunaan media pembelajaran aplikasi Mawaris, E. Pemotivasi kepada peserta didik dan orang tua. Jawabnya D. Penggunaan media pembelajaran aplikasi Mawaris. Ya, betul. Lanjut. 37. Sebagai guru, pada hari libur sekolah pun terkadang harus tetap datang ke sekolah karena A. Memantau keadaan sekolah sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari atasan, B. Memantau kondisi secara langsung merupakan tanggung jawab guru, C. Menunjukkan wujud tanggung jawab kepada sekolah, D. Tidak percaya kalau pantau sekolah hanya dilakukan guru piket, E. Tidak dapat sepenuhnya dipercayakan kepada penjaga sekolah. Jawabnya B. Memantau kondisi secara langsung merupakan tanggung jawab guru. (38) Untuk mencapai kompetensi dasar atau KD yang berbunyi memahami kisah keteladanan Nabi Lut alaihissalam, guru menyiapkan materi ajar berupa gambar-gambar ilustrasi tentang kerja keras dan kegigihan dakwah Nabi Lut kepada kaumnya, serta gambar-gambar ilustrasi azab yang diterapkan kepada kaumnya. Model pembelajaran yang dianggap tepat untuk mendorong peserta didik ke arah berpikir secara kreatif dalam menemukan nilai-nilai keteladanan pada kisah Nabi Lut tersebut adalah A. Discovery, B. Project Based Learning, C. Problem Based Learning, D. Inquiry, E. Kooperatif. Jawabnya Discovery Learning. Discovery. Gimana, Pak? Lanjut dulu, nanti saya jelaskan ini Bapak Ibu. 39. Salah satu kegiatan penelitian tindakan kelas adalah menyusun proposal. Berikut di bawah ini sistematika yang paling tepat dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas adalah A. Judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, cara pemecah masalah. B. Judul, latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, identifikasi masalah, cara pemecahan masalah. C. Judul, pembatasan dan perumusan masalah, identifikasi masalah, cara pemecahan masalah. D. Judul, cara pemecahan masalah, identifikasi masalah, latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah. E. Judul, identifikasi masalah, latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, cara pemecahan masalah. Jawabannya A. Judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, dan cara pemecah masalah. 40. Oke, sebentar Bu. Untuk masalah PTK ini, saya mohon Bapak Ibu buka modul PTK. Bapak Ibu udah standby modulnya? Coba buka modul PTK Bapak Ibu. Karena soal-soal yang keluar terkait dengan PTK ini, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan satu terkait dengan pengertian atau konsep daripada PTK itu sendiri. Yang kedua nanti akan ada teknik pengumpulan data. Kemudian yang ketiga teknik menyusun proposal PTK. Mohon bantu Bapak Ibu, silakan dibuka modul PTK-nya, kita bahas sebentar. Udah Bapak Ibu? Modul berapa itu? Modul berapa itu terkait dengan PTK? Modul apa itu? Judul modul KB4. KB4. Oke. Judulnya apa? KB4. Coba Bapak Ibu lihat di situ sistematika dalam menyusun proposal PTK. Pengembangan profesi guru kah? Ya Bu, pengembangan profesi guru. Modulnya KB4. KB4. Silakan Pak, Bapak-bapak. Supaya apa? Supaya poin-poin materi itu yang akan diujikan nanti kita bisa membacanya dan menguasainya satu persatu. Coba buka KB4 itu Bapak Ibu. Kalau di modul itu Pak ada 9 Pak. Di antaranya coba bacakan Pak. Pertama itu judul. Yang kedua latar belakang masalah. Yang ketiga identifikasi masalah. Yang keempat pembatasan dan perumusan masalah. Yang kelima cara pemecahan masalah. Keenam tujuan tindakan. 7 manfaat tindakan. 8 kerangka konseptual dan hipotesis tindakan. Dan 9 metode penelitian. Sampai 9. Cuma ini sudah masuk. Yang poin A itu masuk enggak di dalam masuk, 9 Pak. Urutan tadi Pak? Iya. Sudah masuk yang Pak. Poin A. Sudah masuk. Semua, Pak. Nanti Bapak Ibu nanti jangan lupa melihat modul dan membacanya serta menguasainya tentang urutan sistematika proposal PTK. Kemudian yang kedua Pak, coba buka lagi Pak. Teknik pengumpulan data. Apa saja teknik-teknik pengumpulan data di dalam PTK itu? Catatan anekdot, catatan lapangan. Coba Bu, siapa yang cepat lah? Ada apa aja tuh Bapak Ibu?
Catatan anekdot, catatan lapangan. Catatan anekdot, catatan lapangan, Ya. deskripsi perilaku ekologis, analisis dokumen, catatan harian, log, kartu cuplikan butir, portofolio, angket, wawancara. Ya, nanti bentuk soalnya bukan urusan itu nanti yang ditanya, tetapi kita disuruh menebak ini teknik pengumpulan data seperti ini masuk ke teknik pengumpulan data apa gitu kira-kira ya. Jadi nanti catatan anekdot seperti apa dan penjelasan poin-poinnya itu nanti yang akan ditanya Bapak Ibu sekalian. Iya, Pak. Nah, kemudian jadi nanti itu tolong dikuasai ya Bapak Ibu, pesan saya Bapak Ibu, teknik pengumpulan data beserta penjelasannya itu minta tolong dipahami gitu. Coba diulangi teknik pengumpulan data Bapak Ibu. Catatan anekdot, catatan anekdot, catatan lapangan, deskripsi perilaku ekologis, analisis dokumen, catatan harian, logs teknik, kartu cuplikan butir teknik, portofolio teknik, angket wawancara, metode sosiometrik, jadwal daftar tilik itu. Banyak nih, rekaman video, foto dan foto, penampilan. Betul. Ada 15. Ya, jadi tidak mungkin ke-15-nya ditanya nanti, mungkin dia menggambarkan nanti tentang angket umpamanya kan. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan, oh ini bisa menebak, oh ini teknik pengumpulan data angket. Oh ini teknik pengumpulan data wawancara gitu. Oke, jadi pertama teknik proposal PTK, yang kedua teknik pengumpulan data, kemudian nanti pengolahan data. Coba Bapak Ibu buka teknik pengolahan data Bapak Ibu. Untuk 3 itu kita bahas tentang PTK. Pengolahan data, ada nggak di situ pengolahan data? Ada Pak. Coba salah satu dari Bapak Ibu membacakan teknik pengolahan data itu seperti apa? Data yang telah dikumpulkan harus dianalisis. Ya. Analisis hanya bersifat kualitatif. Jika ada data kuantitatif, analisisnya paling banyak menggunakan statistik deskriptif dengan penyimpulan lebih mendasarkan diri pada nilai rata-rata dan timpangan baku amatan atau persentase amatan. Hasil analisis data kualitatif dikonsultasikan dengan makna kualitatif yang mencerminkan struktur dasar terhadap jawaban masalah penelitian. Iya. Jadi kesimpulannya teknik pengolahan data itu bersifat kualitatif. Ada kualitatif, ada kuantitatif tadi, dan kalaupun ada data bersifat kuantitatif harus bisa dideskripsikan, diterjemahkan, digambarkan dalam bentuk deskriptif analitis, ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, jadi Bapak Ibu sekali lagi soal tentang PTK itu pasti keluar nanti Bapak Ibu. Nah, termasuklah konsep PTK itu sendiri di soal di atas itu sudah dibahas juga itu, bahwa nanti Bapak Ibu harus tahu, oh penelitian tindakan kelas itu
begini toh konsepnya. Konsepnya dalam artian dia bersamaan dengan pembelajaran kita berlangsung gitu. Dia tidak tersendiri, tidak berdiri sendiri penelitiannya, tetapi bersamaan dengan proses pembelajaran. Kemudian PTK itu adalah dalam rangka untuk memperbaiki proses daripada pembelajaran untuk memperoleh hasil dan memperoleh tujuan pembelajaran. Arti kata PTK itu muncul karena ada kegalauan bagi guru, apa ya masalahnya, kok anak-anak saya tidak respon terhadap pembelajaran saya. Apa yang masalahnya kok nilai anak-anak saya rendah di aspek atau di KD ini, sehingga dari kegalauan itu mungkin metode saya yang kurang pas, mungkin strategi saya yang kurang pas. Berangkat dari kegalauan itulah lahirlah penelitian tindakan kelas. Maka lahir contoh penerapan metode role play untuk meningkatkan pembelajaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagi kelas 4 SD Negeri 18 Labuhan Taro. Jadi kira-kira begitulah. Itu kira-kira tentang PTK ya Bapak Ibu. Baik. Pak, ya. Saya mau tanya, jadi kesimpulannya untuk menganalisis data di PTK ini hanya bersifat kualitatif aja atau kualitatif dan kuantitatif, Pak? Karena di modul gimana, Bu? Saya tidak buka lagi, sedang tidak buka modul ini. Saya menjabarkan apa yang dijelaskan Ibu tadi. Ya, Pak, kalau di sini kan jika ada data kuantitatif, analisis paling banyak menggunakan statistik deskriptif. Artinya uraian juga kayak gitu kan, Pak? Jadi yang data kuantitatif itu adalah berbentuk angka-angka. Jadi data kuantitatif itu berbentuk angka-angka. Angka-angka itu harus diterjemahkan. Maksudnya apa? Umpamanya nilai rata-rata anak-anak itu kan berbentuk angka-angka. Kemudian diterjemahkanlah, disimpulkanlah dalam bentuk deskripsi. Nah, berdasarkan nilai rata-rata anak di bla 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 bla, maka dapat disimpulkan bahwa gitu. Jadi kuantitatif berbentuk angka-angka, kemudian angka-angka itu wajib diterjemahkan dalam bentuk deskripsi, wajib dianalisis, kemudian diterjemahkan dalam bentuk deskripsi, sehingga dia menjadi kualitatif. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya, sederhana penjelasannya. Ya Pak, makasih Pak. Ya, dilanjut Ibu. Masih standby Bu Nur Hasanah? Silakan. Itu nanti ada ketemu 2, Pak. Saat Pak Romjan menemukan masalah. Iya Pak ya. Iya, lanjut. Berupa saat Pak Romjan menemukan masalah pembelajaran di kelas berupa rendahnya pemahaman peserta didik tentang ketentuan zakat, maka pada penelitian tindakan kelas yang dilakukannya, ia mengumpulkan data pemahaman peserta didik tentang ketentuan zakat dengan teknik A. Tes tulis, B. Dokumentasi, C. Tes unjuk kerja, D. Kuesioner, E. Wawancara. Jawabannya C. Tes unjuk kerja. Nah, ini dia. Ini termasuk teknik apa ini? Teknik pengumpulan data. Betul kan tadi baru saja kita bahas Bapak Ibu. Jadi ada soal nanti terkait dengan teknik pengumpulan data. Soal yang dikemukakan berupa kasus gitu ya. Nah, jadi Pak Romjan menemukan masalah pembelajaran di kelas berupa rendahnya pemahaman peserta didik tentang ketentuan zakat. Maka pada penelitian tindakan kelas yang dilakukannya, dia mengumpulkan data pemahaman peserta didik tentang ketentuan zakat. Nah, kalau untuk mendapatkan data tentang pemahaman peserta didik, tentulah harus dengan
teknik-teknik tertentu. Nah, di sini ada beberapa teknik Bapak Ibu. Ada tes tulis, ada dokumentasi, ada tes unjuk kerja, ada kuesioner, ada wawancara. Bapak Ibu, kuesioner, wawancara itu hampir mirip. Kemudian tes tulis juga hampir mirip dengan 3A, D, dan E. Dokumentasi juga tidak mungkin. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah tes unjuk kerja. Nah, tes unjuk kerja terkait dengan pemahaman peserta didik tentang ketentuan zakat. Mungkin barangkali jumlah takaran zakat fitrah itu berapa? Jadi suruhlah anak-anak itu. Biasanya kan kita ngajarin anak-anak di SD itu juga berapa jumlah takaran zakat fitrah. Kalau beras berapa? Nah, jadi salah satu teknik yang bisa dilakukan di sini adalah tes unjuk kerja, gitu ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. 41. Seorang siswa sering terlambat masuk sekolah dengan alasan bahwa setiap pagi harus membantu mengangkat dagangan orang tua ke pasar. Tindakan yang perlu dilakukan oleh guru menanggapi keadaan siswa tersebut adalah A. Mengambil tindakan tertentu setelah ada pembicaraan dengan orang tua. B. Memberi sanksi peringatan lebih ringan dari ketentuan tata tertib sekolah. C. Mengurangi nilai kompetensi sikap mata pelajaran yang sering terlambat mengikutinya. D. Sebagai nilai jera, memberi sanksi sesuai ketentuan tata tertib sekolah. E. Memberi tugas tambahan di perpustakaan sebagai sanksi atas keterlambatan. Jawabannya A. Mengambil tindakan tertentu setelah ada pembicaraan dengan orang tua. Iya, Bapak Ibu. Jawabannya itu ada tindakan-tindakan tertentu setelah dikomunikasikan dengan orang tua. Karena alasannya setiap pagi harus mengangkat dagangan orang tuanya, gitu ya. Tentu komunikasinya dengan orang tua. Nomor 42 di skip aja karena tadi sudah ada soalnya di atas. Lanjut aja Bu Nur Hasanah. 43. Pak Abdullah merupakan guru yang selalu ini juga memberikan... udah Bu Nur Hasanah, nomor 43 juga udah. Next. 44. Seorang siswa sudah 5 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Sementara ini juga udah ya? Ujian sebentar udah, Bu. malam kemarin Pak. Malam ini udah dijelaskan. Udah, Pak. Udah ada. Udah tuh, Pak. Ini udah ya. Sudah, Nanti kata Pak, ini udah. ulang, Pak, nomor 43, Pak. Oh, iyalah, geserlah ke bawah lagi dikit, Bu. Ada yang minta diulang. Oke, siap. 43. Pak Abdullah merupakan guru yang selalu memberikan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Pak Abdullah terkait penanaman nilai kejujuran pada pelaksanaan jual beli. Teknik refleksi yang paling tepat untuk dilakukan oleh Pak Abdullah. A. Reflektif, melakukan refleksi dengan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli. B. Assessment, memberikan penilaian kepada siswa terkait praktik kejujuran yang dilakukan pada proses jual beli. C. Action, memerintahkan kepada siswa untuk berlaku jujur dalam jual beli. D. Reinforcement, dengan melakukan penguatan melalui penyampaian dalil-dalil kejujuran dalam jual beli. E. Drill, menyampaikan bahwa pembiasaan berlaku jujur harus selalu dilakukan dalam proses jual beli. Jawabannya A. Reflektif, yaitu melakukan refleksi dengan memberikan gambaran kejujuran dalam proses jual beli. Ini yang pertama kali. Terima kasih Bu ya, Pak ya. Ya, ini udah kita ini bahas. 44. Seorang siswa sudah 5 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Sementara ujian sekolah sudah semakin dekat waktunya sehingga siswa tersebut malas belajar. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A.
memotivasi siswa tersebut agar lebih semangat belajar ketertinggalannya dalam pelajaran. B. Meminta siswa tersebut bertanya kepada teman-temannya apa yang dipelajari saat dia sakit. C. Meminta orang tua siswa tersebut mengikutkan pelajaran tambahan di luar sekolah. D. Memberi tugas-tugas tambahan secara khusus kepada siswa tersebut untuk dikerjakan di rumah. Dan E. Meminta siswa-siswa lain untuk mengajak siswa tersebut belajar bersama dalam kelompok. Jawabannya A. Memotivasi siswa tersebut agar lebih semangat belajar ketertinggalannya dalam pelajaran. Ini malam kemarin dibahas, Pak. (45) Pada kegiatan pembelajaran PAI di sekolah dasar, guru melakukan kolaborasi dengan seorang ustadz yang fasih membaca Al-Quran. Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan bacaan murattal Al-Quran yang dibacakan ustadz tersebut. Setelah selesai memperhatikan bacaan ustadz, peserta didik dipersilakan untuk mencoba menirukan tilawah Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh ustadz. Berdasarkan deskripsi kegiatan tersebut, teori belajar yang digunakan oleh guru dan peserta didik adalah A. Teori belajar sosial, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Kognitivistik, E. Teori belajar humanistik. Jawabannya A. Teori belajar sosial. Ini di awal tadi ya. Lanjut 46. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, ini sudah ya kayaknya. Udah tadi, Bu. Udah. Yang lain terus, Bu. Lanjut terus, Bu. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk Allah lainnya. Karena hanya manusia yang diberikan akal kolbu. Dengan manusia bisa berpikir dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan kekuatan akalnya pula, manusia bisa memilih takdir Allah. Satu di antara takdir Allah tentang manusia yang dapat berubah. Karena unsur ikhtiar manusia adalah A. Kekayaan yang dimiliki manusia, B. Kematian yang dialami seseorang, C. Jenis kelamin seseorang, D. Kelahiran seseorang, E. Bencana alam yang menimpa manusia. Jawabannya A. Kekayaan yang dimiliki manusia. Karena bisa dirubah. Lanjut 48. Perhatikan KD dan IPK berikut ini. KD ini sudah, Bu. Sudah tadi, Bu. Kalau sudah ya? Ya, sudah tadi. Udah ya? Pas 9 ya? Pas 9 juga udah. Alam sekitar tuh jawabannya tadi kan? Ya. Ini Alam sudah di 9. Zakat produktif tadi kan? Iya, ini udah tadi, Bu. Iya. 50. 50. Ada seorang pengusaha besar, namanya Rahmat. Karena sifat kasih sayangnya, ia dikenal sebagai orang yang sangat baik. Selain taat dalam beribadah, dia juga sangat dermawan. Begitu banyak uang yang dikeluarkan untuk membantu orang-orang miskin. Udah tadi juga sore. Sudah tadi ini, Ya Bu. nggak apa-apa, Tadi diulang sore. aja. Ya diulang aja nggak apa-apa. Akan tetapi usahanya terus berkembang karena koleganya bertambah banyak dan disenangi oleh setiap orang. Sehingga hartanya semakin berkah, melimpah ruah. Kisah tersebut membuktikan bahwa sifat kasih sayang akan kembali manfaatnya kepada dirinya sendiri. Seperti pepatah yang mengatakan, Langsung aja ke intinya, Bu. Jadi kalau ini pepatahnya, barang siapa yang menanam, maka ia akan menuai. Iya. Perbuatan baik, insya Allah akan dibalasi dengan yang baik, gitu ya. Tapi kalau yang negatif, kalau siapa yang berbuat negatif, maka pepatahnya, siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai, gitu ya. Nah, siapa yang main-main di tepi lubang, dia akan masuk lubang, gitu kan. Dia akan terjun, gitu. Kira-kira gitu. Baik, Bapak Ibu. Oke, Bu Nur Hasanah istirahat sebentar. Saya ambil alih dulu ya.
Oke, Baik. terima kasih Pak. Nah, tapi bantu saya share screen-nya, tetap di share screen. Nah, soal 51 sebenarnya tadi udah kita bahas juga, yaitu tentang di sini ada kata kunci ya dalam Memberikan kegiatan pujian. pembelajaran guru berulang-ulang memberikan contoh bacaan Quran surah Al-Asr dengan fasih. Peserta didik diminta berlatih menirukan ucapan hafalan yang dicontohkan guru. Guru tidak segan-segan memberikan pujian dan memberikan teguran. Pujian bagi yang bagus, teguran bagi yang masih salah dan lalai. Jadi di sini kata kuncinya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu terjebak oleh kalimat pertama mencontohkan. Kan ada tuh di situ mencontohkan, tapi di sini di bagian tengah struktur soal yaitu memberikan pujian dan memberikan teguran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, teori belajar apa yang digunakan oleh guru kepada peserta didik tersebut. Ini termasuk behavioristik. Bagaimana anak-anak itu berubah tingkah lakunya. Behavioristik itu arahnya adalah berubah tingkah lakunya. Sedangkan kalau kata kunci untuk mencontohkan, meniru, itu lebih kepada teori belajar apa Bapak Ibu? Sosial. Teori belajar sosial. Teori belajar sosial. Sedangkan kalau konstruktivistik itu siswa sendiri yang menyusun, merangkai ilmu pengetahuannya dengan mengumpulkan fakta-fakta, data-data dan menyimpulkan. Guru hanya sebagai fasilitator di situ. Dan siswa menyimpulkan di bagian akhir. Ini kita sambil lewat aja menjelaskan terkait dengan kognitivistik, belajar sosial, behavioristik, humanistik, dan konstruktivistik. Nah, sedangkan kognitivistik itu pembelajaran itu siswa itu belajar sesuai dengan tahapan-tahapan usianya, kognitifnya, tahapan-tahapan disesuaikan pembelajaran itu berdasarkan berdasarkan umurnya, berdasarkan perkembangannya. Itu teori kognitivistik itu Bapak Ibu. Sedangkan humanistik itu bahasa yang sering keluar memanusiakan manusia gitu ya. Nah, teori humanistik ini adalah teori pembelajaran di mana pembelajaran itu diarahkan menghargai harkat martabat manusia itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa bedanya dengan ini? Dengan teori belajar behavioristik, Bapak Ibu? Kalau humanistik ini, kata kuncinya apa? Membangun. Manusia memanusiakan. Memanusiakan manusia. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya apa? Membangun. Kalau yang konstruktif membangun, berkembang. Membangun, berkembang, itu kata kunci daripada teori belajar humanistik. Siswa menghargai cara belajarnya. Iya. Siswa menentukan sendiri cara belajarnya tanpa ada paksaan. Ya, siswa menunjukkan sendiri cara belajarnya tanpa ada paksaan. Gitu. Sesuai dengan potensinya lah. Kesadaran, menumbuhkan kesadaran. Itu intinya. Salah satu kata kuncinya ya kesadaran dari siswa itu sendiri. Menumbuhkan kesadaran siswa itu sendiri. Baik, kemudian Pak Abdullah melakukan PTK mengenai penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Teknik analisis data yang digunakan Pak Abdullah adalah analisis ini kualitatif dan kuantitatif. Itu isinya ya Bapak Ibu ya. Jadi kualitatif dan kuantitatif tadi sudah sempat kita jelaskan apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif. Seorang pegawai BUMN, nah ini masalah zakat ini ya Bapak Ibu. Seorang pegawai BUMN memperoleh gaji tetap per bulan sebesar 25.500.000. Sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhannya per bulan 16.200.000. Jika kewajiban zakatnya adalah 2,5%,
maka zakat profesi yang wajib dikeluarkan pegawai BUMN tersebut dalam setahun adalah, soal tersebut adalah contoh soal kategori hot dengan karakteristik sebagai berikut kecuali. Ini yang dibahasnya soal ya. Ini hot kecuali di sini menuntut kemampuan untuk menerapkan konsep dalam penyelesaian masalah baru. Tidak. Jadi yang kecualinya E. Jadi soal ini jenisnya dalam konteks asesmen mengukur kemampuan menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Ya, tingkat kognitif yang dibutuhkan adalah creating itu mencipta. Kemudian menuntut kemampuan berpikir kritis. Ya. Kemudian tingkat kesulitan dengan kategori sukar. Ya, ini menyangkut analisis, menganalisis dan juga menghitung gitu kan. Nah, ini contoh soal hot. Kemudian nomor 54. Nah, ntar 54. Kitab tafsir berikut, tafsir ayat ahkam Quran dan seterusnya. Nah, kemudian dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik. Nah, itu kata kuncinya. Kalau tafsir itu membicarakan sama-sama membicarakan satu topik, dicari topik-topik khusus, itu nama tafsirnya Bapak Ibu tafsir maudhu'i. Ya Bapak Ibu. Jadi pembahasan ayat, contoh dikumpulkannya ayat-ayat tentang biologi, dikumpulkannya ayat-ayat tentang penciptaan manusia, dikumpulkannya ayat-ayat tentang matematik, dikumpulkan ayat-ayat tentang sholat. Itu nama tafsirnya adalah tafsir maudhu'i, gitu ya. Kemudian dalam sebuah atau tafsir tematik, betul. Bahasa kitanya tafsir tematik, tema-tema tertentu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, yang artinya mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa musliman. Nah, kan gitu ya Bapak Ibu punya hadisnya. Nah, Bapak Ibu, pada studi kritis hadis, kelemahan hadis ini terletak pada seorang rawinya yang ada pada rangkaian sanad, yaitu Hafsah bin Sulaiman yang dinilai tidak sikoh, atau Yahya bin Ma'in yang dikatakan matruk oleh Ahmad bin Hambal dan Al-Bukhari. Berdasarkan hal tersebut, maka hadis ini tergolong kepada hadis dhaif. Dhaif gitu ya. Jadi karena ada yang tidak sikoh, maka tergolonglah hadis itu hadis dhaif. Kemudian di antara ciri pembelajaran holistik. Holistik itu belajar apa itu Bapak Ibu sekalian? Belajar utuh, menyeluruh. Pembelajaran mengajak siswa untuk menyadari hubungan dengan bumi dan masyarakat, serta manusia, hewan, tumbuhan, dan benda tidak bernyawa, sehingga mereka memiliki kesadaran ekologis. Implementasi pembelajaran tersebut dapat dilakukan. Jadi kalau pembelajaran holistik yang semacam ini, maka dapat dilakukan dengan pembelajaran meaningful, memaknai keseluruhan gitu ya. Bukan pembelajaran kreatif, bukan pembelajaran praktek, bukan pembelajaran inovatif, bukan pembelajaran manajemen, tetapi pembelajaran meaningful. Itu sampai D berarti semuanya kreatif, praktik, inovatif, masuk pembelajaran bermakna. Jadi Bapak Ibu, kalau pembelajaran holistik dengan harapan bahwa mengajak siswa menyadari hubungan dengan bumi dan seluruh ekosistem itu, maka ini adalah pembelajaran bermakna, pembelajaran meaningful. Nah, itu kira-kira ya Bapak Ibu. Next. Baiklah, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak pernah lepas dari bencana alam. Dari mulai banjir, putus Pak suaranya. Yang ditanyakan di sini adalah menurut para ulama, terjadinya bencana alam adalah salah satu tanda akan datangnya kiamat, baik sukro maupun kubro. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada beberapa tanda lain akan datangnya kiamat kubro. Nah, ini tanda-tanda kiamat kubro yang ditanya Bapak Ibu. A, adanya api yang muncul dari Yaman.
B. Perempuan seperti telanjang. Ini kecuali ya, yang ditanya kecualinya. Ada api yang muncul dari Yaman, perempuan seperti telanjang, munculnya kabut terjadi, terbitnya matahari dari barat, gerhana di Jazirah Arab. Jadi yang kecualinya perempuan seperti telanjang. Arti kata dia berpakaian tetapi pakaian yang memperlihatkan liku-liku tubuhnya, sama aja dengan tidak berpakaian gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai nomor 60 ya. Sampai 60 ya Bapak Ibu. Baik, nomor 58, Indonesia terkenal akan kekayaan alam yang melimpah dan beraneka ragam. Nah, dari Sabang sampai Merauke, seorang guru yang profesional dituntut untuk berserta melestarikan kekayaan alam Indonesia. Perangkat pembelajaran yang mengembangkan kelestarian alam adalah, di sini jawabannya adalah strategi pembelajaran yang memanfaatkan lingkungan sekitar. Itu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Jadi strategi pembelajarannya memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar. Kemudian nomor 59, seorang non-muslim mengundang Anda dalam sebuah pesta pernikahan yang dilaksanakan di rumahnya dan hanya saudara dari orang terdekat yang diundang. Maka sikap yang tidak boleh Anda lakukan. Ini yang tidak boleh nih. Yang tidak boleh tidak mempedulikannya karena dia bukan orang muslim. Nah, ini tidak boleh nih. Jadi kalau sebaliknya, kalau ada non-muslim mengundang kita, apa yang harus kita lakukan? Tidak tentu kita bila mana memungkinkan datang dan tidak ada hal-hal yang mudarat, ya kita datang sebagai bentuk toleransi kita. Jadi sikap yang tidak boleh itu adalah tidak mempedulikannya karena dia bukan seorang muslim. Nah, ini menunjukkan intoleran, sikap intoleran ini seperti ini. Nomor 60 Bapak Ibu, pada masa dinasti Bani Abbasiyah banyak bermunculan para tokoh Islam baik dalam bidang agama maupun filsafat. Salah satu faktor yang melatar belakangi adalah didirikannya satu lembaga yang bernama Khazanatul Hikmah pada masa Harun Ar-Rasyid. Di antara tujuan didirikannya lembaga tersebut adalah pusat pengkajian dan penelitian. Itu intinya Bapak Ibu. Jadi Khazanatul Hikmah itu adalah pusat pengkajian dan penelitian. Oke, kita cukupkan itu dulu Bapak Ibu. Stop share screen-nya dulu Bu Nur Hazanah. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, nah itulah pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, kita kemudian teman-teman di grup Telegram kita ini mohon dengan sangat juga dibaca. Bagi yang sudah selesai semuanya baca lagi secara bertahap. Bagi yang belum selesai, selesaikan. Nah, pahami Bapak Ibu karena banyak sekali soal di sini. Pahami betul tujuan daripada kita mengerjakan soal-soal ini adalah menguasai materi dan memahami materi seutuhnya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian jangan lelah untuk membaca dan melatih mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian termasuk di grup WA kita, di grup WA kita, saya buka satu grup aja. Banyak grup kita tapi intinya sama gitu ya. Materi yang kita share itu sama. Intinya adalah Bapak Ibu kemarin malam itu kita suruh Bapak Ibu, kita kasih tugas Bapak Ibu kerjakan ini. Kita lihat dong hasilnya yang Bapak Ibu kerjakan tadi malam. Sebentar saya scroll dulu. Nah ini dia. Ini kan yang tadi malam kita suruh kerjakan. Bapak Ibu,
Bagi yang baru bergabung itu saya sudah japri. Nah, contoh ada link inti banget. Inti banget ini link-link yang inti ya, yang soalnya itu. Coba kita lihat hasil yang Bapak Ibu kerjakan. Sebentar. Nah, seperti apa hasilnya, dan ini udah ribuan yang mengerjakannya ini. Kita lihat yang Bapak Ibu kerjakan tadi malam. Nah, alhamdulillah ada yang sudah mencapai 50/50, tapi banyak juga yang nilainya rendah di sini Bapak Ibu. Masih ada yang 29/50. Bu Risma, Bu Rahma, ini ada nggak orangnya di sini? Bapak Ibu, bukan apa-apa, link itu sengaja kami siapkan untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan berkontribusi. Jadi kalau Bapak Ibu share keluar itu tidak amanah gitu ya. Share lah link itu untuk teman-teman. Ini link di-share untuk teman-teman yang mendaftar dan berkontribusi. Dan ini masih banyak yang rendah nilainya. Bu Murniati masih rendah. Ibu Harnita masih rendah juga. Arti kata kalau masih di bawah 50 dianggap rendah gitu ya. Kemudian Pak Martinus, Bapak atau Ibu ini. Bu Yusniwarti masih di ini. Ini ada Pak Maki, semangat Pak Maki. Pak Maki tetap semangat ya mengerjakan soal-soalnya. Dan inilah hasilnya, ini yang mengerjakan soal ini sudah 4.691 orang. Nah, jadi dan ini bisa diulang-ulang Bapak Ibu sekalian, mengerjakan soal ini bisa diulang-ulang. Ini juga ini yang tadi malam Bapak Ibu kerjakan, soal yang tadi malam Bapak Ibu kerjakan. Ini yang 70 butir. Kalau tadi yang 50, ini yang 70 butir soal. Ini dikerjakan udah 3.700 orang lebih mengerjakannya. Dari ini Kasfur Rahmi 23/70, waduh rendah sekali. Pak Edi 31/70, ini banyak yang rendah nih. Ini banyak yang rendah nilainya nih Bapak Ibu. Dan ini harus kita latih terus. Kita latih terus Bapak Ibu untuk mengerjakan soal ini. Ya Bapak Ibu. Kita latih terus mengerjakan soal ini. Nanti saya kirimkan file soalnya supaya Bapak Ibu bisa mempelajarinya. Ini contohnya, dan ini link ini makanya diulang-ulang terus supaya lancar dan kita menguasai materi berdasarkan, karena soal-soalnya tergolong sulit itu memang, tapi memang itulah Bapak Ibu soal-soal yang sesuai kisi-kisi gitu ya, kisi-kisi ujian. Namun Bapak Ibu sekalian, soal itu banyak paket. Soal UPPPG itu terdiri dari beberapa paket. Tetapi dia tidak akan lari dari kisi-kisi. Yang paling penting adalah menguasai pemahaman kita terhadap materi ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini. Uni Ira ada komentar nih Ira. Saya minta komentar nih Ira dulu. Silakan Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Rupi. Sebelumnya apa yang mau dikomentar nggak ada, cuma untuk pemantapan materi mungkin terus terang karena banyaknya kadang bisa connect kita kan, kadang-kadang tidak, tapi komentar saya yang Uni yang terasa sekali. Dengan banyaknya latihan mungkin kita bisa lebih agak paham terhadap soal-soal yang muncul, itu aja. Iya, oke. Jadi mungkin dengan banyak mengerjakan latihan mungkin salah satu upaya kita untuk mencapai kita lulus, itu aja. Iya. Mungkin komentar. Jadi untuk tindak lanjutnya ke depannya, terima kasih sekali atas waktu yang telah diluangkan terhadap kami yang retaker ini. Namun kami butuh juga bimbingan komentarnya. Kemudian lagi ada juga kami dapat soal dari retaker yang ada memfoto tapi belum sempat memindahkan ke Word. Itu sudah difoto berupa Word tapi bukan diketik. Nah, tapi kami mohon mungkin dalam soal yang ada itu
mungkin ada yang keluar. Jadi kita pemahaman soal-soal yang telah ada diujikan di dalam PPG kita ini tidak jauh dari yang perkiraan dari yang telah kita lihat selama ini. Jadi mungkin kami dari Uni mohon sekali bimbingnya untuk menganalisa hal tersebut. Mungkin akan di-share ke grup, minta tolong ke Melki, mungkin itu aja. Iya, insyaallah nih, insyaallah. Sama-samalah, insyaallah kami akan sebagaimana yang sudah-sudah, kita akan terus memantapkan dan mengawal. Pokoknya kalau saya secara pribadi akan terus di setiap ada waktu dan kesempatan kita akan terus membersamai. Ibu Af ada di sini, Ibu Afni Irianti ada di sini, yang retaker. Ibu Afni Irianti ada enggak di sini? Onang, mana Onang? Nah, Nira ingatin Onang tuh Nira. Sering saya lihat Onang nih jarang ikut Zoom. Karena beliau retaker, saya khawatir nanti pas ujian bingung lagi, nangis lagi gitu kan. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, iya. Onang itu satu kelompok dengan yang kelompok kecil. Satu dalam kelompok kecil. Ingetin Onang itu Nira, karena memang Onang itu Bapak Ibu dia kami sama-sama ngajar di satu sekolah yang sama di SD dulu. Beliau udah honor di situ, kemudian saya diangkat jadi PNS, saya ditempatkan di situ. Kami bareng-bareng di satu sekolahan kami dulu. Jadi tahun 2009 itu Bapak Ibu sekalian. Jadi beliau baru sekarang PPG-nya. Saya ingetin terus. Onang, semangat Onang. Sekalian beliau juga perjuangan untuk P3K dan juga untuk PPG. Intinya adalah Bapak Ibu sekalian, kalau saya secara hati nurani pengen teman-teman itu ASN, pengen teman-teman itu lulus sertifikasi gitu kan, sebagaimana yang saya sudah PNS, saya sudah sertifikasi, saya ingin teman-teman saya juga seperti itu. Jadi apa yang bisa kita bersamai, kita kerahkan di samping naluri kemanusiaan kita, juga atas nama pengurus AKPAI juga saya merasa bertanggung jawab untuk hal itu. Inilah mungkin sebagai bentuk kepedulian kita. Dan juga teman-teman yang sudah lulus saya ingatkan, kawan-kawan yang sudah lulus jangan hanya bergembira dengan kelulusanmu, karena ada ribuan teman-teman kita yang belum lulus dan butuh kita berbagi dengan teman-teman. Kalau saya orangnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang udah jadi intinya begini, merasa nyaman di zona aman gitu. Ya secara manusiawi sih oke, berbahagialah dengan PNS-mu, dengan ASN-mu, dengan kamu sudah sertifikasi. Tetapi ingat, ada saudara-saudara kita yang sedang berjuang, yang butuh penguatan-penguatan dari kita. Ada teman-teman yang berjuang P3K, teman-teman yang berjuang PPG, dan ini barangkali bagi saya naluri ke keluarga. Karena saya merasa begini Bapak Ibu, kita itu satu keluarga guru agama se-Indonesia, keluarga guru PAI se-Indonesia, dan kita satu kesatuan gitu. Perkumpulan kita ini di Asosiasi Guru PAI Indonesia itu ibaratnya satu rumah, satu keluarga. Walaupun di dalam rumah itu beda-beda kamar, ada kamar TK, ada kamar SD, kamar SMP, kamar SMA, kamar SMK, SLB, tapi kita satu rumah gitu. Nah, dan inilah yang kita bangun Bapak Ibu sekalian, sifat kekeluargaan, dan saya merasakan itu. Saya kemana-mana merasakan ada saudara dan sanak famili saya. Pergi saya ke Papua, ada saudara dan sanak famili saya di sana. Pergi saya ke Bengkulu, ke Aceh, ke Palembang, ke Lampung, dan kemana-mana pun ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ada saudara-saudara. Inilah yang kita membangun rasa kekeluargaan yang tinggi. Nah, karena itu kita mengimbau, saya pun di luar sana juga mengimbau, kalian berbahagia, udah PNS, udah sertifikasi, tapi pernah enggak kalian hati nurani kalian diketuk
untuk peduli kepada teman-teman yang belum lulus sertifikasi, yang belum lulus ASN, P3K atau PNS, dan ini menjadi apa namanya itu KPK-an ya, KPK-an sosial yang tinggi yang harus kita bangun. Itu saja Bapak Ibu untuk malam ini. Makasih banyak. Sorry nih, rasa masih di jalan juga. Dari sore tadi di jalan, kemudian ini masih muter-muter juga. Tapi pada alhamdulillah tidak akan mengurangi makna atas kebersamaan kita. Intinya itu latihan terus. Dan saya yakinnya tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Hasil yang kita peroleh insya Allah akan dituntun oleh Allah seberapa sungguh-sungguh kita menjalaninya. Dan bersabarlah Bapak Ibu yang meraih taker, dan berjuanglah bersama-sama teman-teman yang akan berjuang di batch 2 ini. Teman-teman yang batch 3 bersabar mengikuti PPG. Di bulan Desember kita intensifkan untuk latihan bagi angkatan ketiga, karena angkatan ketiga ujiannya di Januari. Kalau angkatan kedua dan meraih taker nanti ujiannya di bulan November ini. Makasih, kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin saya akhiri ya Bapak Ibu, selanjutnya nanti kita latihan-latihan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama semuanya. Salam buat keluarga, walaupun di akhir pekan ini, tapi insya Allah lah berkah untuk semua lah. Saya yakinnya seperti hadis Nabi itu, malaikat akan selalu menaungi sayapnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu gitu. Saya yakin sekali itu, dan berkah dan rahmat itu. Ya Bapak Ibu, assalamualaikum.